Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah azanallahu jami'an. Alhamdulillah نلتقي مرة أخرى في هذا الصباح، وكذلك الآن نحن سنستمر دراستنا، أي الآن نحن سنبحث عن الكتاب العربية بين يديك. الآن الوحدة الثانية، الوحدة الجديد، يعني الوحدة الثانية. الموضوع هنا يعني الأسرة. Al-usrah, mana al-usrah? Keluarga. Baik, lan al-ard. Qala al-mu'allif rahimahullah. Assalamualaikum wa alaikumussalam. Hadihi suratu usrati. Ini adalah foto keluargaku atau gambar keluargaku. Masya Allah. Nah, terus Amar bertanya, man hadha, siapa ini? Ya, sambil nunjuk gambarnya atau fotonya. Hada walidi Adna nu nina. Kenapa nu? Kok ditanya i'rab lagi? Enggak, main nanya doang. Hah? Kenapa nu? Enggak ni, enggak na. Antum? Bacanya apa? Kenapa nu? Marfu kan? Kenapa marfu? Nama orang bisa majrur. Bisa mansub, bisa. Enggak selamanya marfu. Ra'aitu Muhammadan, ya kan? Maratu bi Muhammadin, kasroh. Muhammadun jalasa, marfu. Apa? Kenapa marfu? Sebagai khabar, insyaallah. Antum? Kenapa marfu? Badal dari khabar. Khabarnya mana? Walidi. Walidi. Nah, antum? Salah. Oh. Jadi jam berapa? Antum? Sama juga? Sama saya. Antum? Yang mana ya? Adnanu, kenapa marfu? Kenapa marfu? Kenapa marfu? Tadi lo. Enggak majrur, enggak mansub. Dari? Badal. Iya, badal dari apa? Badal kan bisa majrur, bisa mansub. Tergantung. Hah? Iya, badal dari apa? Dari ini. Dari ada. Dari walid. Walidi. Walidi itu majrur, marfu. Itu kasroh, walidi. Kasroh dalnya. Bukan walidu ini. Masa badal beda, orang itu kasroh? Kan katanya badal harus sama. Goyah. Mendingan mau hidup kan, lebih aman kan? Masya Allah. Naam, Adnanu, ya, dia adalah badal dari khabar walidi. Ya. Walidi itu khabar marfu. Karena dia bersemu dengan ya, ana, domir ana, maka pasti dia kasroh. Baitun, baiti, kan gitu. Walidun aslinya tuh bapak. Walidi. Naam. Wa huwa muhandisun. Ini adalah bapakku, Adnan.
dan dia seorang insinyur. Wa man hadihi, dan siapa ini? Hadihi walidati Sa'idatu atau Sa'idatun. Hah? Sa'idatu atau Sa'idatun? Ayo. Tuh. Sama kayak atas apa itu? Hah? Kalau ana lebih ke Sa'idatun. Walaupun di sini dia itu nama perempuan lebih dari 3 huruf, namun sighatnya, polanya dia itu berupa isim fa'il. Orang yang bahagia. Sa'idah. Jadi kalau laki-laki apa? Sa'idun. Sa'idun kalau laki-lakinya. Kalau perempuannya Sa'idatun. Sama kayak tolibun, tolibatun. Sama seperti itu. Sighatnya sama. Wahia tabibatun, dan dia seorang dokter. Waman hada, dan siapa ini? Hada akhi Isa wa huwa talibun. Ini adalah saudaraku Isa, dia seorang pelajar atau seorang siswa. Waman hadihi, dan siapa ini? Hadihi ukhti Ablatu. Ini adalah saudariku Ablah. Namanya kok Ablah. Wahia muallimatun, dan dia adalah seorang muallimah. Wahada jaddi wahadihi jaddati. Masya Allah. Jaddi kakekku, jaddati nenekku. Naam. Ada yang mau ditanya sebelum antum baca? Bukan mu'allamah, mu'allim. Antum pernah dengar mu'allim? Ya, mu'allimnya siapa? Iya. Apa bedanya sama mudaris? Mudarrisun sama mu'allimun sama-sama artinya guru, pengajar sama. Bedanya apa? Khusus. Lebih privat. Maksudnya? Privat gimana maksudnya? Jurusan. Iya, maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Anak kasih contoh. Misalkan yang di sekolahan, ya, itu disebutnya apa? Mudaris atau mu'alim? Mudaris. Terus yang mu'alim kayak apa? Hah? Dosen. Lah itu sama aja, bedanya di tempat kuliah, ini di sekolahan. Guru mata Sama. pelajaran ya? Hah? Guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran. Loh, kalau di sekolah sekarang di SD nih, contoh yang di sana. Wali kelas dia ngajar semuanya. Gimana itu? Ustaz. Dia sebutnya apa? Ustaz. Ustaz. Enggak, kita bicara antara mudaris dan muallim. Mu'allim itu lebih ke Mudaris guru, mu'alim orang yang Hah? merubah sifat. Orang yang berilmu. mu'allim itu sebatas guru aja. Kalau mu'allim dia harus profesor. Tahu ya. Tahu apa? Tahu harus paham Orang yang berilmu. Nah, kalau mudaris dia hanya seorang guru yang menyampaikan ilmunya saja, mentok di situ. Kalau mu'alim enggak. Mu'alim itu adalah dia orang yang menyampaikan ilmu dan merubah karakter dari para mad'unya atau yang diberikan ilmunya. Artinya apa? Namanya ngerubah, berarti dia memperhatikan sifatnya yang tadinya buruk jadi baik, dikasih tahu. Jadi nggak sekedar ngajarin ilmu, misalkan contoh dia sekarang lagi belajar tentang ngajarin apa? Misalkan rukun Islam ada 5, sudah rukun Islam 5. Pertama ini itu sampai naik haji, selesai, udah mentok di situ. Itu seorang mudaris. Kalau mu'alim enggak. Salah satu dalam rukun Islam itu ada yang namanya mengerjakan sholat. Dia jelasin tuh pentingnya sholat seperti apa. Kamu nggak boleh ninggalin sholat. Kalau ninggalin sholat seperti ini. Kamu harus rajin biar seperti ini. Jelasin sampai detail sampai mereka mengerjakan. Yang tadinya mereka malas jadi rajin. Jadi nggak hanya sekedar menyampaikan kurikulum. Kurikulumnya tersampaikan, sahih, tersampaikan. Mereka paham. Apal. Tapi kagak dipraktekkan.
Itu. Jadi mu'alim lebih tinggi daripada mudarris. Walaupun secara makna sama. Wallahu a'lam. Taib, man alladhi sayaqra. Ini aja biar cepat satu-satu aja. Antum nanya, jawab, nanya, jawab, nanya, jawab gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Masyaallah. Man hada? Hada walidi Adnanu wa huwa muhandisun. Wa man hadhihi? Hadhihi walidati sa'idatun wa hiya tabibatun. Wa man hada? Hada akhi Isa wa huwa talibun. Isa. Isa wa huwa talibun. Wa man hadhihi? Hadhihi ukhti Ablatu wa hiya muallimatun. Wa hada jaddi wa hadi jaddati. Wa hada jaddi wa hadihi jaddati. Wa hada jaddi wa hadihi jaddati. Nah, jadi haknya itu walaupun tulisannya di situ pendek, tapi dia tetap dibaca panjang ya. Karena haknya itu ha tanbih. Ha. Taib. Alan al-mufradat ya. Surah ya situ ya, suratun foto atau gambar. Usratun keluarga. Jaddun jaddatun. Punya anak namanya walidun. Punya istri namanya walidatun ya. Talibun siswa, muallimah guru. Kemudian at-tadrib sil bainal kalimati was suratil munasibati. Ini seperti biasa ya. Sil sambungkanlah kata dengan gambar yang sesuai, munasib sesuai. Itu ada gambar kakek ya berarti jaddun, bawahnya nenek berarti jaddatun. Tinggal antum garis-garis aja. Gampang enggak? Gampang lah kalau antum tahu artinya. Kalau enggak tahu artinya ya mumet. Jadun apa lagi yang enggak tahu kan? Sebenarnya bahasa Arab tuh kayak gitu. Kalau antum ngerti maknanya ya gampang gitu. Tapi karena enggak tahu maknanya jadi bingung. Ngapain sih gitu loh. Baik, ada yang mau ditanyakan? Untuk hiwar yang pertama. Mengenai beda penggunaan antara walid dengan misalnya abun. Abun ya, amun. Nah, wallahu alam ya, ana belum menemukan suatu yang pasti ya. Apa perbedaan antara keduanya ya? Apakah dia sama seperti kata walad dengan ibn atau tidak ya? Wallahu alam ya. Walad kan anak, ya kan? Ibnun anak juga kan? Tapi kalau ibnun itu keturunan secara langsung misalkan Indi, misalkan aku punya ibnun wahid misalkan, itu pakainya kan ibnun karena anak saya, keturunan saya. Tapi kalau walad kan secara umum, huwa waladu, dia seorang anak. Anaknya siapa nggak tahu, pokoknya anak lah, anak kecil lah siapa. Apakah seperti itu apa enggak? Wallahu alam ya. Mungkin seperti itu. Jadi walid di sini adalah bapak secara umum. Gitu. Tapi kalau abun, ya kayak panggilan kita ke bapak kita, abi. Nggak walidi, jarang kita temui ada percakapan dia manggil bapaknya pakai walid, pasti pakainya abi, jarang pakai walid. Wallahu alam ya. Mungkin seperti itu. Bapak kedua. Ya enggak juga. Bapak sambung. Ya intinya sih ya sama sih ya. Soalnya nanti di belakangnya itu pakainya abun. Ya, bukan walid lagi gitu loh. Kalau dalam Al-Qur'an apa? Birrul walidain, ya kan? Pakainya walid. Berbakti kepada kedua bapak. Dua orang tua ya. Iya kan walid. Walid itu kan bapak.
Oh, walidun. Walidaini, dua bapak. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Berarti orang tua bapak semua dong. Kayak itu ya. Maksudnya di sini itu berpasangan, jadi bapak dan ibu. Gitu. Jadi bukan dimaksud musanna di sini bapaknya dua, enggak. Yang dimaksud di sini itu maksudnya berpasangan, ya, bapak dan ibu. Jadi kedua orang tua maksudnya gitu. Kan umum kan? Mungkin diartikan orang tua laki-laki sama orang tua perempuan gitu. Kalau walid, kalau bapak baru abu. Ya, mungkin bisa juga seperti itu. Ya, tapi kan kurang lebih sama aja. Orang tua ini maksudnya orang tua laki-laki ya bapak. Orang Kalau benar tadi secara umum. ya, lah iya mungkin itu maksudnya. Walid itu secara bapak secara umum gitu loh. Kalau walidah ibu secara umum. Sama kayak walad. Walad anak laki-laki, anak kecil laki-laki. Waladatun anak kecil perempuan. Ibnun putra, kan kita ngartikan putra kan kemarin. Ibnatun putri. Udah? Baik, alan nantakil ilal khiwar al-thani. Kita pindah ke khiwar yang kedua ya. Hadal khiwar baina Umar wa Utsman. Hal hadihi syajaratun? Apakah ini adalah sebuah pohon? Jadi itu ada gambar, mungkin dia ini pohon apa bukan sih gitu loh. Terus si Utsman menjawab, "Na'am. Hadihi usratur rasuli." Iya. Hadihi itu kembali ke sajarah ya. Maksudnya ini adalah pohon keluarga Rasul atau pohon silsilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar menjawab, karena disebutkan nama Nabi, dia langsung bersolawat. Ini salah satu adab kita ya. Kalau disebutkan nama Nabi, kita harus bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utsman menjelaskan lagi ya. Hada waliduhu Abdullahi. Ini adalah bapaknya Nabi. Hu kembali ke Nabi ya. Namanya adalah Abdullah. Wa hadihi walidatuhu Aminatu. Dan ini adalah ibunya. Namanya Aminah. Wa hada jadduhu. Dan ini adalah kakeknya ya. Abdul Muttalib. Ini anak yang masih ini ragu ya. Tapi kayaknya sih benar sih. Tasdidnya di to ya, bukan di lam ya. Karena selama ini anak ngapalannya itu di lam ya. Abdul Muttalib gitu loh. Yang benar ada di to. Muttalib. Soalnya tadi pagi Anda baca lagi di Sirah Nabawiyah, itu memang di to-nya. Jadi itu kan sirahnya pakai bahasa Indonesia ya. To-nya itu memang double. Muttalib gitu. Jadi Abdul Muttalib. Wa hada ammuhu Al-Abbas. Ini adalah pamannya ya, dari jalur bapak ya. Al-Abbas. Wa hada ammuhu Hamzatu. Ini juga pamannya, namanya Hamzah. Ini keduanya masuk Islam ya. Wa hada ammuhu Abu Thalibin. Ini adalah pamannya, namanya Abu Thalib. Bapaknya siswa gitu. Enggak ya. Ini penamaannya seperti itu. Wa hadhihi ammatuhu Safiyatu. Ini adalah bibinya, namanya Safiyah. Wa hada banuhu Al-Qasimu. Dan ini adalah, nah ini ibnun, makanya ibnun kan, bukan walad, tapi ibnun. Dan ini adalah putranya, namanya Qasim, Al-Qasim. Wa hada banuhu Abdullahi
dan ini juga putranya namanya Abdullah. Wa hada ibnuhu Ibrahimu, dan ini adalah putranya namanya Ibrahim. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimatu, dan ini putrinya ibnatun ya. Ini adalah putrinya namanya Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyatu, dan ini adalah putrinya namanya Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu Zainabu, dan ini juga putrinya namanya Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kultsumin, dan ini adalah putrinya juga namanya Ummu Kulsum. Jadi anaknya Nabi Muhammad ada 7. Yang 6 berasal dari istrinya, yakni siapa? Khadijah. Yang 1 enggak, yakni si Ibrahim ya, yang enggak. Kalau nggak salah ya Allah alam, ini apakah dari budaknya atau dari mana? Yang jelas dia bukan dari keturunan dari Khadijah ya. Yang dari Khadijah hanya 6. Dan semua anaknya Nabi meninggal ya saat Nabi Muhammad masih hidup, kecuali Fatimah. Fatimah itu meninggal setelah 6 bulan kalau nggak salah, setelah wafatnya Nabi. Dia ngikut meninggal. Dan keturunannya hanya dari Fatimah saja. Maksudnya sampai sekarang yang para habaib itu keturunan dari Fatimah. Yang dari yang lakinya nggak ada ya. Ada yang mau ditanya sebelum antum baca? Gak ada? Ini posisi ada alif lamnya yang orang di alif lam. Gimana sih? Taib. Jadi nama orang pada asalnya kan dia sudah ma'rifat walaupun tanpa alif lam. Namun ada segelintir ya, karena sedikit ya, makanya Nabi bilang segelintir. Ada beberapa nama yang memang dia itu ada alif lamnya. Contoh Al-Hasan, Al-Husain. Itu Hasan dan Husain itu pakai alif lam. Contoh juga yang ini, Al-Abbas, Al-Qasim. Jadi biasanya itu kalau nama yang maknanya ada sifat, itu biasanya dikasih alif lam. Tapi enggak semuanya. Enggak semua. Sini juga sama. Al-Qasim. Itu juga, ini kan isim fa'il ya, sifat ya. Itulah Al-Abbas. Al-Abbas itu isim ya, sifat juga. Dia penyerupaan dengan apa? Singa. Al-Abbas disamakan kayak singa. Jadi kayak nama lain dari singa gitu. Berarti orang yang ya seperti singa lah. Yang gimana sih singa? Ya gitulah, sangar gitu loh. Garang. Padahal kan yang singa Hamzah. Abu Lahab nggak ada. Pamannya juga. Ini yang disebut itu orang-orang yang dia itu walaupun kafir tapi cinta pada Nabi gitu loh. Contoh kayak Abdul Muthalib ya kan, itu kakeknya kan walaupun kafir tapi dia cinta gitu loh. Abu Thalib sampai berani mengorbankan nyawanya. Tapi dia tetap mati dalam keadaan kafir. Abu Lahab doang kan ya yang nggak ada ya? Apa ada lagi yang lain? Pamannya banyak. Banyak kan? Disebutkan itu ada yang mengatakan 10, ada yang 11, ada yang 13. Abu Jahal itu semua sama lah, Abu Lahab semua. Cuman yang baik ya dia doang satu. Kalau ini enggak ya, Abbas sama Hamzah itu masuk Islam, itu berbeda. Maksudnya Anda bicara yang kafir ya. Yang kafir cuma satu, yang baik cuma Abu Thalib.
Tapi tetap dia masuk neraka. Karena pas meninggal dia tetap mengikuti ajaran nenek moyang. Tapi dikatakan itu dia mendapatkan siksaan paling ringan nanti di neraka. Karena apa? Cintaannya dia terhadap Nabi. Kalau paman-paman yang lain kan enggak, dia memusuhi. Benar-benar memusuhi. Sudahlah kafir memusuhi lagi kan. Udah parah. Apal anaknya? Apal anaknya? Nabi Muhammad. Itu yang 7 itu enggak apal. Lagu kan Iya, itu jadi ingat itu tuh. Orang suka pada nyanyi-nyanyi itu ya, yang Emang nyanyi gitu? iya, ada. Abdullah nama bapaknya. Tahu? Khadijah Khadijah, Aminah ibundanya. Antum pernah dengar nggak yang suka nyanyi-nyanyi kayak gitu? Apal banget itu. Tapi iya, betul. Anak nanya. Jadi yang ngaji sama anak itu bocah ya, anak tanya kan, dia suka nyanyi-nyanyi gitu kan. Anak tanya, nama bapaknya Nabi siapa? Gitu. Gak tahu. Nama ibunya siapa? Gak tahu. Anaknya Nabi deh, yang perempuan itu loh. Gak tahu gitu. Padahal dia sering nyanyi gitu ya. Iya, anehnya di situ. Nah, berarti selama itu nyanyi apa gitu loh? Sesuatu yang dia nggak paham, cuma sekedar ikut-ikutan, seru-seruan. Gitu. Ya itu yang disayangkan ya, kaum muslimin sekarang senengannya begitu. Hanya ikut-ikutan, rame-rame ini itu, tapi nggak paham yang diikutin apa, maksudnya apa. Gitu. Ya berarti ini sekarang udah hafal ya. Jadi jangan sampai lupa. Hah? Abul Qasim itu antum sering dengar kan nama Nabi, julukannya Abul Qasim, bapaknya Qasim. Qasim itu perempuan itu. Laki-laki. Laki-laki. Jadi kan perempuan. Kok laki-laki? Kok perempuan dari mana? Ini Ummu Kulsum itu Masih julukan anak apa? itu ya, Teh? Julukan atau emang namanya? Namanya seperti itu. Sama kayak Abu Thalib. Anak-anak di pinggir hutan itu Bukan ibunya Kulsum. Bukan. Kan tadi Anda bilang keturunan Nabi cuma dari Fatimah, nggak ada yang lain. Semuanya meninggal dalam keadaan masih muda. Sebelum jadi nabi. Hah? Sebelum jadi nabi. Sudah apa belum ya? Wallahualam, Anda nggak tahu. Enggak. Kayaknya sudah deh. Kalau si A sendiri Hasan sama Husain apa si Hasan? Hah? 2 kembar. Dua-duanya. Hasan Husain. Itu anaknya dari Fatimah dengan Ali. Yang diagung-agungkan si A, dua-duanya itu ya. Maksudnya? Yang diagung-agungkan sama Cuman satu, Husain, Husain doang. yang dipenggal. Itu kepalanya karena dipenggal. Makanya diagung-agungkan. Kan ada hari ratap kan. Itu hari meninggalnya itu tanggal 10 kalau nggak salah. 10 apa sih? Muharram apa 10 apa ya? Ya pokoknya adalah waktu hari ratapan itu. terus dari anak dari istri-istrinya nggak punya ya istri-istri yang lainnya. Jadi hanya Khadijah istri Nabi yang tidak dimadu. Kan beliau meninggal dulu sebelum Nabi. Nah setelah meninggal baru beliau nikah, nah, baru tuh ta'adud. Dan nggak ada satupun yang punya anak. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, beliau kan perawan, beliau nggak punya anak dulu. Nggak ada. Yang lain janda semua. Dan nggak ada satupun. Ya pasti ada hikmah lah di balik itu. Wallahu a'lam. Fatimah. Dari Hasan sama Husain. Tapi ingat ya, walaupun Habib ya tidak menjadikan dia itu masuk surga ya. Jadi terkadang salah kaprah di kita itu berpikiran kalau Habib keturunan Nabi itu pasti masuk surga. Itu nggak ada. Nabi nggak pernah ngomong keturunan saya itu pasti masuk surga. Nggak ada. Yang menyebabkan masuk surga kan karena apa? Hah? Rahmat dari Allah. Bukan karena keturunan. Lah kalau emang keturunan ya enak banget berarti yang mereka kagak usah sholat, kagak usah ngapain, udah dijaminan masuk surga. Nggak ada. Ya.
Kalau kita disuruh menghormati keturunan Nabi, ya sahih, kita suruh menghormati. Karena itu nasabnya mulia. Tapi kalau memang kelakuannya nggak mulia, ya tetap dia jelek gitu loh. Nasabnya Nabi, kelakuannya jelek, misalkan ada suka mabuk mungkin, jarang sholat atau apa, ya tetap dia jelek gitu loh. Nanti masuk neraka. Sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Jadi jangan terlalu fanatik lah ya dengan yang namanya seperti itu. Tetap kita lihat amaliyahnya. Kalau amaliyahnya baik, sesuai dengan apa yang Nabi contohkan, ya dia orang baik, kita ikuti. Tapi kalau enggak, ya sudah. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, masing-masing aja. Karena semua orang kan punya pemahaman, punya keyakinan lah. Yang mana tidak mungkin seorang itu kalau sudah punya keyakinan, disalahkan pasti nggak suka. Itu sudah fitrahnya manusia begitu. Jadi udah masing-masing aja. Dia punya keyakinan seperti itu, ya silakan. Kita punya keyakinan seperti ini, ya ini keyakinan saya. Nanti jadinya lebih enak dalam menjalani hidup. Baik. Gimana, mau baca? Atau mau lewat? Nah, mau baca nggak? Baca. Nah, melanjutkan. هل هذه شجرة؟ نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Ada waliduhu Abdullah. وهذه والدته آمنة. وهذا جده عبد المطلب. وهذا عمه العباس. وهذا عمه حمزة. وهذا عمه أبو طالب. وهذه أمته صافية. وهذا ابنه قاسم. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه إبراهيم. وهذه ابنته فاطمة. وهذه ابنته رقية. وهذه ابنته زينب. وهذه ابنته أم كلثوم. Nah, ini pohonnya nggak bisa kebaca ya, terlalu kecil ya, anak sendiri nggak bisa lihat. Sebenarnya ada silsilahnya itu, nama-namanya itu. Cuman tulisannya terlalu kecil banget ya, harus di zoom ya. Al-mufradat ya, kosakata. Syajarah ya, syajaratun itu pohon. Nah, di sini Adnan ya. Adnan itu bapaknya. Amun adiknya Adnan, paman. Ammatun adik perempuannya, bibinya. Terus Adnan punya anak namanya Ibnun dan Ibnatun. Putra dan putri. Baik. Kalau ini gampang ya, sil bainal kalimati was suratil munasibati. Kalau laki-laki ya berarti ammun, perempuan ammatun, pohon syajaratun. Kalau foto suratun. Gampang insyaallah. Antum hafal. Baik. Kita sampai hiwar yang ketiga aja ya. Al-hiwaru tsalis. Percakapan yang ketiga ya. Ini percakapan di antara keluarga yang Masya Allah ya, keluarga yang rajin sekali ini ya. Perlu dicontoh. Hada adzanul fajr. Ini adalah adzan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal auladu? Di mana anak-anak? Sa'dun fil hammami yatawaddau. Sa'ad ada di kamar mandi. Dia sedang berwudu. Dari kata tawaddoa, yatawaddau. Kalau berwudulah, kamu berwudulah. Tawaddoa, ya kan? Dia telah berwudu, yatawaddau.
dia sedang berwudu. Ya, Kamu berwudulah. Tawaddo. Wa aina Sa'idun? Ya, beda ya. Sa'dun dengan Sa'idun. Kalau Sa'dun Sa'ad. Kalau Sa'idun Sa'id. Ya. Sa'ad Sa'id. Sa'ad dan Sa'id ya, tulisannya beda. Tulisannya kalau saat Sa'dun. Kalau Sa'id Sa'idun. Dan di mana Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'ana. Sa'id ada di kamar. Dia sedang membaca Al-Qur'an. Wa aina Sa'idatun? Dan di mana Sa'idah? Ya. Kalau tadi Sa'id yang lakinya, kalau perempuannya Sa'idah. Kalau di Indonesia kan ada kan namanya Ibu Sa'idah ya. Sa'idah itu berarti ibu yang berbahagia. Sa'id itu kan bahagia. Sa'ida yas'adu, bahagia. Mana tadi? Sa'idatun fil musalli atau la? Musalla. Ayo, ada fi loh. Musalla. Musalla. Ada fi loh. Antum? Antum? Tetap musola. Tetap musola. Antum? musola. Ada fi. Oh ya. Kemudian tusol li atau la? Kenapa li enggak la? Iya. Nah, tusolli ianya sukun. Dari kata sholla alif layinah ya. Yusolli. Makanya kalau orang sholat ngomongnya usolli. Nah, itu maksudnya. Saya akan sholat. Usolli. Saya akan sholat. Oh telah. Nah sekarang Anda tanya, kalau saya telah sholat bahasa Arabnya apa? Kalau usolli kan saya akan sholat. Atau saya sedang sholat. Kalau saya telah sholat? Ayo, kan tadi antum nanya. Anda tanya balik deh. Sholaitu. Hah? Sholaitu. Sholaitu. Baik, Sa'id ada di musalla ya, dia sedang sholat. Ainal mi'tafu? Ainal mi'tafu? Di mana jaket itu? Hada huwal mi'tafu ya walidi. Ini dia mi'taf, ini dia jaket wahai bapakku. Wa ainan nadharatu? Dan di mana kacamata itu? Kacamata. Hadihi hiyan nadharatu ya walidi. Ini dia kacamata wahai bapakku. Hayya bina ilal masjid. Ayo kita ke masjid. Hayya bina. Ayo. Jadi di sini musalla, maksudnya di sini di rumahnya itu ada tempat kecil buat sholat gitu loh. Makanya disebut musalla. Kalau masjid ya yang kita ketahui lah, biasanya buat berjamaah. Tapi kalau di sini musalla masjid yang kecil. Masjidun sohirun, masjid yang kecil. Musalla. Kalau masjid yang berjumatan, ya masjid jami. Gitu. Ya intinya sih itulah. Sebenarnya dua-duanya sama ya. Musalla itu tempat sholat, masjidun tempat sujud, sama aja dua-duanya. Kalau secara kita bicara letterlek gitu ya, secara makna sama. Cuman kalau di sini tuh dia lebih dikhususkan. Jadi kalau musalla, misalkan di rumah dia punya ruangan kecil, misalkan ukuran 2x2 misalkan. Ini khusus buat sholat, baca Quran atau apa misalkan. Nah itu dia disebut di situ musalla. Kalau masjid ya seperti ini nih, walaupun kecil ya tetap disebut masjid. Taib, nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada langsung baca. Ada
Azanul fajri. Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal auladu. Sa'dun fil hammami yatawaddau. Wa aina sa'idun Syahidun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina sa'idatun. Sa'idatun fil musalla tusalli. Ainal mi'qabu. Hadza huwal mi'tahu ya walidi. wa aina nazaratu. Jangan nazo ya. Ini kebiasaan orang Indonesia ya. Itu huruf apa sih? Huruf zo. Nazaratu. Vo ya. Lo. Lidah antum keluar. Lo. Kayak za sama. Lo. Za kalau vo lidahnya naik pangkalnya. Lo. Tapi sama-sama lidahnya keluar. Wa aina nazaratu. 6. Hadihi hiyan nadhatu ya walidi. Hayya bina'il Binail siapa? Binail. Bangun gitu. Hayya bina. Hayya bina Hilal. masjidi. 6. Hayya bina itu mari kita. Hayya bina. Ayo. Hayya bina. Hayya bina. Ayo. Ini kenapa tusolli bukan yusolli? Sa'idatun fil musalla. Kenapa enggak yusolli? Tapi tusolli. Sa'idah perempuan ya. Perempuannya. Hah? Domirnya, domirnya hiya. Jadi dia sama anta itu sama. Anta tusolli, hiya tusolli. Ya, sama-sama ya. Hayya bina. Iya. Iya bina. Baik, kita sampai yang mufradat. Al-mufradat ya. Sini ada gambar masjid ya. Masjidun. Nah, itu kan gambarnya sama tuh. Musola itu di dalam masjid ya. Iya enggak? Aslinya kan sama. Iya enggak? Gambarnya ya intinya seperti itu. Sebenarnya dua-duanya sama gitu loh. Cuman kalau Dina itu mari ya. Dina. hayya itu mari. Loh, kan. Dinanya Bi dengan na kita. Kita dengan aku. Maksudnya begitu. Aslinya marinya tuh di hayanya. Ayo mari bersama. Ayo gitu. Mari bersama. Ayo mari bersama kita. Atau ayo kita, enaknya sih begitu. Ayo kita gitu. Saya mau drama yuk kita. Baik. Al-Qur'an. Hayya bina, mari kita. Nawwaratun, kacamata, mi'taf, jaket, ghurfah. Ghurfah apa? Kamar. Ruangan ya atau kamar. Kalau ruang tidur atau kamar tidur? Nah, ghurfatun naumi. Kalau ini tempat buat ini duduk-duduk. Ruang tamu. ya hampir sama. Ghurfatul julusi atau ghurfatul dhaifi. Ruang tamu atau ruang tempat duduk-duduk santai. Hammamun, kamar mandi, toilet. Hammam. Enggak dong. Toilet ada. Kelas 1. Nah, benar. Kelas 1. Lupa juga saya. Toilet itu nanti. Depannya mim. Mim sahatun. Maklatun. Apa lagi? Maklatun. Mikwatun setrika. Depannya mim. Terus di kasroh. Mi. Setelahnya ro disukun. Tengahnya sekalian. Nir. Itu wirwahatun. Kipas angin beratun. Nir.
Mirhadun. Udah lupa ya? Biasa. Namanya juga manusia. Apa-apa, nusia yang dilupakan. Nah, ya emang iya. Nanti kalau antum sudah belajar fi'il majhul, antum paham. Ya, nasiya, yansa. Kalau di majhul, nusia. Nasia kan lupa, nusia dilupakan. Apa? Nusia, apa yang dilupakan. Nah, itulah manusia. Makanya suka lupa. Cocokologi. Memang manusia bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nas, an-nasu itu manusia. Manusia itu bahasa Indonesia, cuma anda nyocokin bahasa Arab. Tapi Anas kok jadi manusia. ya tawaddau, ya berwudu, yaqra'u membaca, yusalli dia sedang salat. Umun, nah di sini tuh lihat umun kan sama abun. Kalau tadi walid sama walidah. Punya anak namanya ibnun ya. Adzan, Allahu Akbar. Al-fajr, subuh. Aulad jama dari walad. Nah. Kalau yang tadrib ini sama kayak tadi ya, tinggal antum sambungkan aja antara gambar dan kata tersebut. 6 yakfi ila huna. Kita sampai di sini saja. Ada yang mau ditanya? Ini sudah belajar fi'il mudhari ya. Mungkin yang kelas 2 ya, baru ini ya, denger ya. Enggak apa-apa. Sambil belajar. Nanti juga ada masaknya antum ketemu fi'il mudhari. Dan antum siap-siap tasrif lughawi fi'il mudhari. Ya kan baru sampai fi'il madi. Belum, fi'il mudhari'nya belum. Ada yang mau ditanya? Apa enggak? Kalau enggak ada ya sudah. Memang sebentar doang. Dan ini juga ketemunya sebulan sekali ya, Insya Allah. Udah sebentar, ketemunya jarang aja. Hah? Apalagi kalau libur. Tapi itu aja. Enggak pusing apa sama aja ya isinya? Enggak. Ini kan cuman hewan, percakapan. Sampai bab terakhir juga isinya kita belum. Jadi nggak ada kaidah tertentu, nggak ada. Kan semuanya disukun. Kalau antum baca, misal nih, Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Yaqra'ul Qur'an. Nah, nunnya disukun. Jadi antum aman, walaupun belum belajar juga nggak ada masalah. Misalkan anak sebenarnya pengen baca Al-Qur'ani gitu. Gak ada masalah ya. Kayak ainal mi'taf kan gitu. Ainal mi'taf, enggak ainal mi'tafu. Semuanya disukun. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Ini kalau misalkan antum beli kitab ini, dia tuh dapat CD-nya ya. Cuman sekarang udah nggak zaman CD sih. Ada CD-nya. Nanti ada orang Arab yang dia ngomong. Makanya di sini undur wastami'. Lihat, antum sudah lihat gambar wastami'. Sekarang tinggal scan tuh ada. Apanya? Linknya. Oh, ada link ya? Oh, nggak ada. Nah, kan yang jadul. Ana dulu punya. Coba scan. Cuman MP3 kita nggak tahu yang mana yang Tinggal ngepas-ngepasin aja pas bagiannya. Jadi wastami itu kita dengerin dulu. Syekhnya ngomong. Angit diulang. perlu prakteknya sih. Hah? Ya kalau antum pengen denger ya asalnya emang didengar. Nanti diulang-ulang. Itu yang baru ya.
Kalau yang lama nggak ada. Kalau yang lama dulu Anda dapat CD, cuman udah Anda buang. Terus rekaman itunya ada di laptopnya udah rusak. Jadi udah ke bawah di sana. Tinggal di-download aja. Hah? Ya, Ini bisa bisa itu. didengerin, soalnya kan udah kayak gini ya. Langsung bisa didengerin di sini. Bisa. Enak denger. Soalnya ini syekhnya langsung yang ngomong. Jadi orang Arab gitu loh. Bahasanya juga logat-logatnya logat orang Arab. Level 1. Nah, Yakfi, cukup? Taib, nantahi ya di rosatana alan wa nahtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.